Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ulesa Fitri dengan NIM 119401001. Di sini saya jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas 6A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah penyuluhan sosial yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Landes Wilio Setiana MSI dan Bapak Dr. Firman Nugraha Esos MAG. Nah, apa sih yang saya akan bahas dalam video ini? Video yang akan saya bahas yaitu judulnya itu peran agama dalam bencana alam. Apakah peran agama itu sangat penting dalam bencana alam? Nah, peran agama itu sangat penting dalam bencana alam. Jadi pada saat di tengah situasi tersebut bencana alam terjadi atau situasi tersebut bencana terjadi, agama menjadi kekuatan sosial yang menawarkan kepasrahan sekaligus ketenangan dalam menghadapi situasi dapat ikhlas. Jadi pada saat menghadapi situasi tersebut kita dapat ikhlas karena memiliki rasa ketenangan, karena kita sadar bahwa bencana alam terjadi karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fungsi agama ketika bencana alam terjadi itu ada dua. Nah, ada agama memiliki fungsi teologis, yaitu memiliki ajaran-ajaran ketahanan dalam agama, memberikan bimbingan kepada para korban untuk mempasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala bencana alam itu terjadi. Dalam hal ini individu atau orang-orang yang terkena bencana akan merasa tenang dan ikhlas pada saat terdampaknya kehilangan atau terdampak bencana alam itu terjadi. Nah, kenapa kita harus ikhlas ya? Karena kalau kita tidak ikhlas, kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Nah, kenapa harus ada bimbingan agama pada saat bencana alam? Karena setiap terkena musibah bencana alam itu kita harus memberikan bimbingan agama, karena agar seseorang tersebut tidak salah atau tidak sesat dan malah menyalahkan diri dan malah merasa Allah itu tidak ada. Jadi pada saat bencana alam terjadi seharusnya ada seseorang yang memberikan dukungan agama. Nah, ada juga agama yang kedua, agama juga mempunyai fungsi sosial. Di tengah bencana alam terjadi, agama menjadi modal sosial dalam membentuk ketahanan sosial di tengah para korban dalam menghadapi bencana alam terjadi. Kenapa menjadi kekuatan? Karena menjadi kekuatan itu pasti kalau kita ingat pada ingat pada Allah menjadi kekuatannya. Kenapa? Saling membantu, saling berpegangan tangan, jadi itu menjadi kekuatan. Dalam situasi bencana alam tidak ada yang bisa dilakukan kecuali pasrah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan pasrah akan menjadi mekanisme bertahan terhadap rasa sakit, rasa kehilangan, rasa kematian. Kenapa menjadi mekanisme? Karena kita agar ikhlas, agar bersabar, agar bertahan. Karena kalau kita menyalahkan terus, apakah seorang misalkan pada saat bencana orang tuanya kehilangan, kita menyalahkan diri, apa orang tua bakal balik? Tidak kan? Tapi kalau kita dengan ikhlas, dengan tenang, pasti kita akan merasa ya pasti Allah akan memberikan jalan keluar dan pasti memberikan kemudahan pada kita. Nah, agama juga menjadi hal yang sangat positif terhadap kemampuan manusia atau komunitas untuk bertahan di saat bencana alam itu terjadi. Jadi dapat membuat kita itu menjadi komunitas itu saling mendukung, karena kita akan bertahan dalam upaya mitigasi, rehabilitas, dan relokasi. Nah, agama juga pada saat seorang menjadi terjadinya bencana alam, apa sih yang selalu menimpa pada warga bencana alam tersebut? Yaitu ya gempa bumi, ya seperti longsor. Nah,
Kenapa pada saat bencana alam itu terjadi malah menjadi jalan pada korban itu saling berempati, saling berpegangan tangan satu sama lain, saling memberikan energi, saling menguatkan. Kenapa harus saling menguatkan sih? Harus saling berpegangan tangan, harus berempati. Karena kalau misalkan saling egois, misalkan yang terkena bencana alam malah masing-masing, apakah kita akan tenang jiwanya? Bukan, malah tenang, malah stres, malah gangguan jiwa, malah terkena mentalnya. Tapi kalau saling menguatkan, pasti menguatkan satu sama lain, pasti kita akan saling menenangkan jiwa dan menenangkan pikiran kita, dan akhirnya tidak terkena gangguan mental. Nah, sebagai umat beragama, pada saat bencana alam terjadi, sejatinya kita harus itu merupakan ujian keimanan sekaligus kesabaran dalam rangka penyadaran dan introspeksi diri, sehingga menumbuhkan kesadaran religius bahwa bencana alam itu harus menjadi laboratorium keagamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta. Jadi pada saat bencana alam malah kita itu menyalahkan orang lain. Nah, itu teh sangat salah. Karena kenapa sangat salah? Ya, seharusnya kita juga menyadarkan diri bahwa kita juga punya salah. Pada saat banjir malah menyalahkan tetangga karena tetangga selalu membuang sampah sembarangan, tapi kita nggak nyadar loh bahwa kita juga selalu membuang sampah itu ke sungai, bukan hanya tetangga saja. Nah, kenapa menjadi laboratorium keagamaan? Karena kita juga harus mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena semua pencipta itu alam yang ada, semua pencipta alam itu Allah loh, bukan diri kita. Malah kita itu merusaknya, seperti sungai disimpan sampah, dibuang sebagai tempat sampah, terus terjadinya longsor karena buat apalah kesalahan, terjadinya gempa bumi itu ya yang sangat fatal. Itu bukan menyalahkan orang lain, tapi kita harus menyadari diri kita sendiri. Nah, saat terjadinya bencana mengharuskan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bencana yang menimpa bangsa ini perlu diresponisasi sebagai ujian iman, kesabaran, agar yang diuji memiliki etos perjuangan dan ketahanan mental spiritual. Kenapa harus memiliki etos mental? Karena kalau kita tidak memiliki etos mental yang kuat, malah kita stres, down, dan akhirnya kita gangguan jiwa, dan malah kita tidak tenang, merasa ya kehilangan seseorang yang kita sayang, kehilangan harta, dan kita juga malah kehilangan diri kita sendiri, terkena arahnya yang salah atau yang arah yang sesat. Nah, dan Allah juga berfirman dalam Quran surat Muhammad, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Jadi Allah itu tidak akan menguji apa yang kita mampu, apa misalkan diujinya malah yang kita tidak bisa, tapi Allah itu tahu kita itu bisa. Misalkan ujiannya bencana longsor, kita itu malah merasa down, tapi Allah itu memberi ujian tersebut karena Allah tahu kita itu bisa menghadapi bencana longsor itu dengan tenang dan sabar dan ikhlas, dan akhirnya kita berserah diri kepada Allah. Nah, dalam persepsi edukasi agama dalam bencana alam mengajarkan pentingnya memiliki optimisme dan pemikiran positif, karena kehidupan itu tidak semata dalam kedudukan dan kesulitan, tetapi badai pasti berlalu, karena Allah pernah menjanjikan sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Tuh kan Allah juga menguji, pasti dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam bencana alam longsor, gempa bumi kan sulit, tapi pasti Allah akan memberikan jalan kemudahan. Jadi kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya bencana alam, agama mengedukasi kita semua untuk mengeratkan persaudaraan dan solidaritas sosial kebangsaan, sehingga
semua tergerak untuk berenergi dalam berbagai saling mengasihi dan meringankan beban penderita korban bencana alam. Jadi kita itu bukan saling egois, malah yang terkena bencana alam tidak didukung oleh yang tidak terkena, malah yang tidak terkena malah mengelak-elokkan, kamu kena musibah bencana alam longsor, kasihan ya lu rumahnya terkena. Bukannya seperti itu, tapi kita itu saling menguatkan, memberi dorongan agama, mengajarkan bimbingan agama agar si penderita yang terkena musibah itu memiliki ketenangan dan merasa dirinya tidak sendirian, namun ada orang yang bisa membantu dirinya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya emang manusia, pasti adanya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.